Iya, sempet panik karena kan ketinggalan dari rombongan ya gitu. Terus ya udah aku ngubungin teman aku dan akhirnya ya udah lewat jalur yang ungu aja, ngikutin aja kalau nggak tanya gitu sih. Ya udah akhirnya nggak lama aku ikut. Hai, welcome back to my channel. Kenalin aku Rahma, makasih yang udah mampir ke channel YouTube aku. Tonton sampai habis ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena semua itu gratis. Thank you. Teman-teman, kali ini aku mau bahas soal pengalaman aku main ke Korea. Korea Selatan. Sebenarnya bukan main sih, lebih tepatnya ke ada event yang namanya Intercultural Friendship Society yang diadain oleh salah satu NGO di Jogja. Nah, waktu itu tuh aku kayak, ya ampun, aku tuh sebenarnya pengen banget jalan-jalan gitu kan ke luar negeri, tapi nggak expect buat ke Korea dulu pas itu gitu. Jadi aku ngumpulin uang jajan aku dari SMA, ya bener-bener aku sisihin gitu. Ya ampun, pengen banget gitu rasanya, tapi waktunya kan memang belum pas. Nah, saat itu di tahun 2018 aku punya kesempatan lewat salah satu NGO gitu untuk datang ke Korea Selatan gitu. Tapi awalnya sih sebenarnya nggak expect Korea nih gitu kan. Ya udah aku apply aja gitu, aku coba apply dulu. Oh, akhirnya bisa ikut gitu. Nah, tapi buat kalian yang kalau misalnya mikir kesana tuh bayar atau enggak gitu kan, bayar tapi enggak semuanya gitu. Aku bayar yang bagian guide sama makan gitu. Nah, kalau misal masalah pesawatnya, waktu itu sempat bareng sama temen yang satu rombongan juga ke sana. Itu tuh alhamdulillah banget bisa dapat istilahnya bantuan sponsor yang mau nih bantuin biar bisa dapat tiket murah gitu. Kalau nggak salah nggak nyampe 5 juta itu udah PP dapat Asiana, itu maskapai dari Korea, sama Korean Air-nya pas pulang. Karena kenapa nggak sama? Ya waktu itu tuh sempat ada trouble untuk masalah pulang ke Indonesia pakai Asiana nggak bisa. Jadi aku sama teman-teman aku waktu itu yang dapat tiket murah itu berempat gitu kan. Nah, akhirnya karena ada trouble sama maskapainya, pihak maskapai dialihin ke Korean Air gitu. Jadi satu orang itu tetap di Asiana dan 3 orangnya ada di Korean Air gitu. Dan aku kayak ngerasa, ya Allah, aku bersyukur banget gitu bisa ngerasain jalan-jalan ke luar negeri sambil belajar gitu. Karena pas di event itu aku tuh sambil belajar budaya mereka gitu. Kayak sempat pakai baju baju yang Korea gitu kan, sama teman-teman rombongan gitu. Terus ngerasain gimana makanan khas yang di sana kan kimchi gitu kan. Tapi aku kurang suka, jujur aku kurang suka kalau kimchi. Tapi so far enak gitu, buat yang suka enak itu gitu. Dan beberapa makanan lain yang menurut aku di sini udah banyak, ya tteokbokki gitu kan. Terus apalagi ya, aduh kok gak lupa sih nama-namanya. Gitu deh pokoknya yang udah terkenal gitu kalau di sini. Kayak misalnya jajangmyeon juga kan ada juga di sini. Pokoknya kayak di Mujigae kan udah ada ya resto Korea ya di Indonesia gitu. Ya udah itu menurut aku cukup mewakili sih. Dan beberapa store lain yang ini nggak di endorse ya, dari resto Korea yang memang udah ada di Indonesia, ya hampir mirip lah rasanya, kurang lebih seperti itu. Cuman kan mereka buat di sini yang menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia gitu. Oke, aku beberapa waktu yang lalu sempat share di Instagram feed gitu, bahas pengalaman aku yang pernah ketinggalan rombongan dari teman-teman aku gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah lagi main setelah pulang dari satu tempat wisata dan juga dari bookstore gitu. Kita kan kalau main ya udah sambil hunting di tempat itu, terus
pulangnya bisa nih misal ke tempat oleh-oleh dulu gitu, atau ke tempat wisata lain yang mungkin kita mau explore sendiri gitu tanpa ada rombongan full penuh gitu. Nggak apa-apa dikasih kesempatan, tapi yang penting di jam waktu malam itu kita harus udah nyampe, misal jam 9 gitu kita udah harus sampai ke penginapan lagi gitu. Nah, jadi ceritanya aku tuh nginep di daerah Yangpyeong. Korea itu lumayan jauh sih kalau dari Incheon airportnya, tapi aku sama teman-teman aku itu nikmatin banget perjalanan selama di kereta gitu. Punya pengalaman yang memang wah ini ngerasain MRT-nya Korea nih gitu. Terus kayak bisa ngerasain juga gimana kebudayaan mereka ketika bertemu dengan orang, kemudian bagaimana mereka menyapa orang-orang yang berhijab gitu kan. Tapi so far sempat ada yang nanya ke aku, orang-orang di sana rasis nggak sih sama orang yang berhijab gitu. Aku tidak mendapatkan perlakuan yang buruk dari mereka gitu, jadi mereka tuh welcome banget, bahkan yang kayak benar-benar memberikan sambutan hangat gitu untuk orang-orang Indonesia. Tapi kebetulan pas kesana tuh nggak cuma dari Indonesia aja, ada yang dari Filipina, ada yang dari Thailand, terus ada yang dari Nepal gitu. Jadi nggak cuma Indonesia aja, dan aku bersyukurnya karena aku bisa punya teman baru yang dari luar Indonesia gitu, dan ketemu di sana, ketemu sama orang Koreanya gitu. Nah, itu menurut aku suatu hal yang ternilai gitu harganya. Nah, ngomong-ngomong soal yang ketinggalan dari rombongan, aku mungkin terlalu asik gitu ya ngelihat bookstore di sana. Tapi sejauh ini menurut aku bookstore-nya mirip kok, kayak yang ada bookstore Indonesia gitu, mirip-mirip kok. Iya 11-12 sama lah. Cuman di sana tuh di bagian luarnya ada semacam keranjang gitu, tempat makanan. Jadi ada, mereka tuh jual snack-snack gitu yang menurut aku harganya murah. Ya nggak murah banget, tapi ya menurut aku worth it untuk dibeli gitu. Kayak satu plastik itu satu bundling makanan coklat semua isinya gitu. Ada yang wafer, ada yang permen gitu. Ya itu nggak terlalu mahal sih, harganya sekitar 1.000 sampai 5.000 won gitu. Nah, pas aku kayak ngeliat-liat gitu kan, aku nggak tahu nih kalau teman-teman tuh udah pada ngumpul di titik pas kita masuk awal di bookstore itu, atau di abis dari tempat wisata kan kita pas ada di mau ke stasiunnya itu ada store-store gitu kan. Nah, kita sempat mampir dulu di situ. Oh ya udah, ntar kita kumpul lagi nih di depan gitu. Tapi karena aku kan udah coba keliling di store itu, ini mereka pada kemana gitu kan. Terus sekali aku tuh masih ngeliat, oh ini ada teman aku yang masih lihat-lihat gitu. Nah, sekitar ya 3-5 menit kemudian, terus aku kayak nggak ngeliat mereka lagi gitu. Padahal aku posisinya di depan loh, di depan. Ya kayak nggak ngeliat aja mereka udah kumpul di depan gitu. Mungkin terlalu asik ngeliat barang-barang di sana gitu kan. Yang aduh kok lucu-lucu banget gitu kan. Ya udahlah, akhirnya aku nanya ke mereka, kalian di mana gitu kan. Ya kita udah di kereta, aku pikir kamu udah duluan karena tadi ditungguin lama nggak keluar nggak datang gitu. Nah ya udah dong, akhirnya kan aku sempat panik gitu kan. Ya gimana nggak panik karena udah ketinggalan rombongan. Ya udah, akhirnya aku hubungin mereka, ya udah kamu ikutin jalur yang ungu aja gitu, tuh tanya ke petugas. Ya udah, akhirnya aku datang lah keretanya yang dari jalur ungu itu. Biasanya di Korea ada jalur-jalurnya tersendiri kan untuk menuju satu tempat yang ada di jalur itu gitu. Kita bisa lihat di Maps-nya tuh khusus satu aplikasi sendiri untuk kalau kita di Korea gitu. Nah pas aku cek dan nanya juga ini di sebelah mana gitu, sebelah mana untuk jalur yang ungu, aku harus kemana. Dan sebenarnya di sana udah ada papan untuk petunjuknya juga sih, cuman karena biar memastikan aja, make sure kalau aku tuh benar mau naik ke
jalur 5 atau 6 gitu misalnya gitu. Jadi ya udah akhirnya aku naik sampai di satu tempat gitu deket dari Yangpyeong juga, pokoknya deket penginapan. Ya udah akhirnya aku turun, terus posisinya kan teman-teman aku lagi pada di mall beli oleh-oleh buat balik ke Indonesia gitu. Udah pas masuk ke mallnya ya udah kayak ketemu lagi gitu kan, kayak ya seneng banget akhirnya. Kayak ya ampun, pernah nyasar di Korea nih, pernah ketinggalan rombongan nih. Tapi by the way, aku nggak cuma sekali, aku 2 kali. Jadi yang satu tuh yang lagi di tempat apa namanya wisata juga, tempat oleh-oleh gitu khusus di daerah Korea. Nah itu kayak lagi beli apa skincare gitu kan, mereka pada just tip gitu kan, yang waktu itu lagi viral tuh skincare NM tau kan, hijau gitu. Udah gitu. Nah aku itu tuh posisinya lagi hujan. Kebetulan aku kesana tuh pas lagi winter peralihan musim gitu, tapi masih winter sih jatuhnya gitu. Ya udah akhirnya karena aku bingung, aku sempat masuk dulu nih ke salah satu store baju gitu di sana, yang karena udah kedinginan di luar, aku nggak bawa payung juga, terus nggak tahu terus kemana jalannya, dan pas ngikutin maps pun aku nggak ngerti gitu. Aku belum ngerti gitu bahasa Korea. Jujur aku memang bukan yang kayak K-popers, bukan, tapi ya suka sih sama mereka karena kan gaya-gaya style di Korea itu bener-bener menurut aku keren-keren gitu, stylish banget, cantik-cantik semua, ganteng-ganteng gitu. Pas aku punya pengalaman itu, ya udah kayak aku berusaha untuk ya udah jangan panik, pasti bisa kok, pasti ketemu lagi. Dan kayak menyusuri jalan gitu, akhirnya ketemu kan sama temen aku di ujung jalan. Jadi di ujung kayak apa sih, pertigaan jalan gitu, yang itu memang untuk pejalan kaki dan penjual street food. Nah terus di sebelahnya juga ada halte dan ada stasiunnya kan masuk bawah gitu kan. Nah akhirnya pas udah ketemu, ya ampun, aku kayak ngerasa aku bener-bener pas yang kedua kalinya itu aku muter-muternya lama banget, sampai kayak udah frustasi, ya ampun gimana nih gitu. Nah satu titik ketemu sama mahasiswa dari Indonesia juga, tapi bukan rombongan kita, jadi mereka tuh yang kuliah di Korea, kebetulan pakai hijab juga. Terus nanyain, kamu di sini gitu ngapain gitu? Ya nih ketinggalan rombongan apa, kan dia bingung gitu. Terus aku ceritain dulu awalnya aku kesini tuh ngapain sama siapa aja gitu. Akhirnya nggak lama ya udah akhirnya aku mutusin meneduh aja di situ sebentar di satu toko yang fashion itu, sebelum aku ketemu sama teman-teman aku di ujung jalan kan. Ya udah pas udah reda aku coba jalan lagi, dan ya udah ketemu, dan bener kayak ampun, aku kok bisa sampai ketinggalan sampai 2 kali gitu. Nah teman-teman aku kan pada sibuk buat nyari Justipan skincare dari Korea gitu kan. Nah kebetulan aku kan memang belum emang nggak open Just Tip gitu, nggak mau berat gitu. Jadi kan kayak beli makanan aja, makanan buat oleh-oleh gitu, atau kayak souvenir gantungan kunci gitu. Ya udah tuh ada yang beli jam juga, terus ada yang beli tas, aku juga beli kaos gitu ya buat orang-orang rumah, dan beberapa oleh-oleh kayak makanan gitu buat teman-teman aku. Nah ya udah akhirnya ya udah mau gimana lagi, itu pengalaman yang menurut aku berharga banget sih, jalan-jalan sendiri di Korea tanpa ada arah yang jelas, tapi akhirnya aku menemukan satu titik yang oke, kayaknya aku harus ngambil jalan ini aja nih buat bisa ketemu di halte, di stasiun, dan juga itu tuh bener-bener pertigaan jalan yang aku inget banget pas aku berangkat tuh kalau situ gitu. Karena kan kalau cewek ya biasanya kan agak susah gitu kan ya baca maps, yang Indonesia aja tuh susah gitu kadang.
Ya apalagi di Korea ini udah jalan ke sini salah lagi, jalan ke sini kayak salah lagi gitu kan. Itu bener-bener oh my god. Gitu deh.